LG V35 Easy atau yang dikenal di global sebagai V30 Plus, yang dulu terkenal banget dengan kualitas audionya yang superior. Sekarang harganya udah turun sampai 2 jutaan. Apakah masih worth it buat para audiophile atau para pecinta X flagship untuk dibeli di tahun 2020? Yuk langsung aja kita review si LG V35 Easy. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, kembali di channel isinya budget teknologi semua. Oke, mari kita langsung aja review si LG V35 Plus atau yang dikenal sebagai V30 untuk globalnya. As always, mari kita bahas harga dan speknya dulu. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini sekarang udah murah banget di harga 2,3 juta aja. Untuk varian yang RAM 4GB dengan internal storage yang paling besar di harganya 128GB yang udah support 1 SIM plus 1 microSD secara bersamaan. As always, kalau misalkan beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6 inci 1440p POLED display dengan PPI sebesar 537, udah support HDR10, Hi-Fi quad deck untuk headphone jacknya, USB Type-C, support C wireless charging, dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh yang udah support Quick Charge 3.0. Nah, sekarang untuk si desain displaynya. Ini tuh bodi belakang dan depannya pasti udah terbuat full dari kaca dan udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk sampingnya terbuat dari metal, jadi yang pastinya udah ngebikin feeling di tangan kerasa sangat premium. Layaknya HP flagship. Size-nya juga ini 6 inci tapi lebih lebar dibanding tinggi, nggak kayak HP-HP zaman now. Dia tuh lebih lebar. Jadi pemakaian untuk sarung tangan masih bisa dipakai. Walaupun sedikit lebih besar dibanding XZ1 atau XZ2, tapi menurut gue masih usable untuk sarung tangan. Dan juga untuk si desain layarnya, ini cuma opini gue aja, tapi overall gue lebih prefer dagu sama jidat yang sedikit lebih tebal dibanding notch atau dewdrop. Itu cuma opini gue aja ya. Gue lebih prefer simetris daripada beda sendiri atas sama bawahnya. Tapi ya kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada fingerprint sensor yang berperan juga sebagai power button, khas LG banget pada zamannya. Dan untuk kecepatannya ini walaupun nggak paling cepat, butuh waktu sekitar 1 detik untuk ngebuka HP-nya, tapi at least dia udah cukup akurat dan udah sangat reliable. 10 dari 10 pasti selalu kebuka. Dan juga di LG V35 kalian bisa pakai selfie kameranya sebagai Face ID. Untuk kecepatan ini hampir instan, sangat cepat dan sangat akurat. Tapi as always gue nggak rekomen kalian pakai Face ID di LG V35 karena dia itu pakai selfie kamera. Jadi nggak bakal seaman kalau misalnya dibandingin pakai sensor sendiri untuk Face ID atau fingerprint. Jadi ya, gue lebih prefer kalian mending pakai fingerprint aja. Nah, tapi sayangnya di LG V35 ini nggak ada LED notifikasi. Nggak kayak HP-HP flagship lainnya, Galaxy S8 atau Xperia XZ series. Oke, untuk si kualitas layarnya sendiri, ini sebenarnya menurut gue udah sangat bagus banget di harganya. Yang pasti udah 2K OLED, yang artinya punya kualitas warna natural. Yang personal gue lebih prefer detail yang super sharp, hitam yang pekat, dan juga viewing angle yang pretty much perfect. Gak ada color shifting sama sekali. Cuma ada satu kelemahan yang gue rasa dari si layar LG ini, yaitu dari si kontrasnya. Yang gue rasa kalau misalnya kalian pakai buat nonton film horor atau film yang overall scene-nya tuh scene-scene gelap, kerasanya tuh di LG V35 kayak kontrasnya sedikit lebih gelap dibanding HP biasanya. Jadi kalau misalnya di HP biasanya tuh scene-scene gelap kelihatan kayak orangnya atau musuhnya, kalau di LG V35 itu benar-benar hitam, nggak kelihatan. Tapi ya, cuma itu aja mungkin komplain gue, dan overall ini layarnya masih jauh lebih bagus kok dibanding HP baru yang harganya sama atau Xperia XZ2. Gue masih lebih prefer POLED yang di sini. Dan untuk si full brightness-nya ini bisa cukup terang juga. Jadi pemakaian outdoor atau pemakaian di bawah terik sinar matahari masih sangat usable sebenarnya. Cuma kalau misalnya mau dibandingin sama HP-HP X flagship yang harganya sama kayak Galaxy S8, XZ2, masih jauh lebih terang di HP tersebut. Di sini memang kelihatan sedikit gelap, tapi masih usable dan kelihatan kok. Nah, terus yang terakhir untuk section ini yaitu dari touch delay-nya. Overall gue sangat impressed banget. Ini nggak ada touch delay sama sekali pas gue ngetes ngetik keyboard secara cepat, nggak ada touch delay. Dan juga gue tes untuk scroll aplikasi Instagram dengan cepat banget, itu nggak ada delay sama sekali. Overall ini layarnya memang high quality dan sangat responsif. Next, mari kita bahas salah satu selling point dari HP ini, yaitu audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas yang pastinya audio quality dari Hi-Fi quad deck headphone jack-nya yang berada di atas kiri. Dan ya, ini memang menurut gue kualitasnya tuh terbaik
Kalau misalnya dibandingin sama HP flagship tahun 2020 sekalipun yang bisa kalian temuin kayak Poco F2, iPhone 11 Pro yang gue pakai sekarang buat record, masih jauh lebih enak di LG V35 Isai atau V30 Plus ini. Dia tuh punya suara vokal yang jernih banget dan rapih, separasi instrumen yang sangat bagus untuk HP, soundstage-nya juga ini surprisingly luas banget untuk deck HP, dan juga overall suara ini lebih ke balance dan tertata banget. Untuk tesnya gue coba pakai headphone planar Takstar HF580 untuk ngetes si hi-fi quad DAC yang ada di LG V35 Isai ini. Dan gue bisa bilang ini kualitas audionya bisa bersaing dengan deck M Vio K5 Pro yang gue punya, itu tuh harganya sekitar 2,5 juta. Terus juga ini volume step-nya tuh ada banyak banget, sampai 75 volume step. Ini kayaknya volume step paling banyak yang ada di HP deh. But correct me if I'm wrong. Terus untuk headphone yang gue tes, HF580, volumenya tuh harus di sekitar 65. Ini wajar karena emang headphone gue tuh butuh banyak power untuk ngedrive si planar drivernya. Jadi harus sampai volume di 65 biar dapat volume yang menurut gue pas untuk kuping gue. Tapi ya, overall menurut gue ini deck yang ada di HP paling bagus yang pernah gue dengerin dan yang pernah gue review yang pastinya. LG V Series emang selalu mantep banget sih decknya. Tapi hal yang sama gue nggak bisa sebutin untuk si kualitas speakernya. Yang pertama, dia itu speakernya hanya mono, cuma di bawah, di kanan, jadi belum stereo sama sekali. Dan kualitasnya menurut gue untuk HP flagship pada zamannya sekalipun ini mediocre banget. Soundstage-nya ini lumayan luas untuk mono, tapi masih sedikit sempit. Vokalnya surprisingly lumayan jernih dan punya separasi instrumen yang cukup bagus, mid-range-nya cukup oke. Cuma memang yang lacking banget dari speaker di LG V35 yaitu dari si bass-nya. Dibanding dengan S8, XZ2, atau SHV42 sekalipun, di LG V35 Plus ini suara bassnya memang sangat lacking, terutama di vokal. Jadi kedengeran rada cempreng kalau misalnya kalian listening di volume yang tinggi banget. By the way, ini tuh volumenya bisa keras banget juga di 100%, tapi yang seperti tadi gue bilang, kalau misalnya di volume paling tinggi, emang kerasa ada sedikit pecah suaranya di treble atau di mid-range-nya. Memang ini sound signature-nya lebih ke arah bright atau fokus ke mid-range dan vokal. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suara dari speaker ini lebih detail. Check it out, guys. Dan selanjutnya mari kita moving on ke si kamera quality-nya atau kualitas kameranya. Untuk di belakang ini lumayan beda, di harga 2 juta. Dia udah pakai setup dual kamera, yang main kameranya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f1.6, yang udah support optical image stabilization, tapi masih 3-axis. Dan untuk kamera keduanya ini sebesar 13 megapiksel dengan f1.9, dan itu tuh yang gue suka banget, kamera ultra wide. Mantap. Dan kalau misalnya kita flip ke depan, di sini ada front selfie kamera yang disappointingly punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.2, tapi at least dia udah bisa nge-record sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk si kualitas main rear kameranya, ini gue bisa bilang dibanding dengan HP X flagship yang pernah udah gue review, kayak Galaxy S8, Xperia XZ2, dan SRV42, gue paling suka fotonya di si LG V35 ini. Overall, kualitas main rear kameranya punya detail yang sangat sharp, warna yang natural yang overall gue lebih prefer dibanding vibrant, dynamic range yang menurut gue paling bagus dibanding HP yang tadi gue sebutin, dan juga kontras yang sangat natural. Tapi nggak cuma itu aja guys, di LG V35 juga ada kamera ultra wide-nya, yang ngebikin kamera di HP ini jadi lebih versatile. Dan juga ini kualitasnya nggak kalah bagusnya sama si main kameranya. Memang, yang pastinya karena ini kamera ultra wide, jadi detailnya tuh lebih soft dibanding main kameranya, tapi at least dia bisa mempertahankan detail, warna, dan dynamic range yang sama dengan si main kameranya. Overall ini kualitas main kamera sama ultrawide-nya bener-bener bagus banget untuk di tahun 2020. Ya cuma memang untuk si low light fotonya ini selalu jadi kelemahan untuk HP-HP X flagship.
Ceritanya juga sama untuk si LG V35. Foto di malam hari memang overall kelihatan gelap dibanding HP-HP zaman now yang udah punya night mode. Tapi at least dia masih bisa mempertahankan detail yang surprisingly masih cukup sharp, warna yang masih natural, dan juga noise yang ada cuma minimal. Tapi sayangnya hal yang sama gue nggak bisa sebutin untuk si selfie front kameranya yang cuma 5 megapiksel. Overall gambar memang kelihatan jadi kurang detail atau soft, dan kadang-kadang suka susah fokus juga. Ya tapi at least menurut gue ini masih punya warna yang surprisingly natural, dan juga exposure yang cukup oke. Dan untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke settings, di sini bisa kita lihat dia itu sebenarnya bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Tapi kalau misalnya kita switch ke resolusi tersebut, stabilisasinya tuh bakal mati. Jadi untuk tes videonya gue bakal stick di Full HD 30 fps aja, jadi kalian bisa nilai stabilisasinya gimana. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi Full HD 30 fps dengan stabilisasi. Check it out guys. Oke guys, jadi ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps buat ngetes si stabilisasinya gimana. Langsung aja kita coba jalan. Dan ini kelihatannya dia lebih ngezoom kalau misal video recording dibanding foto biasa. Kita coba fokus ke batang. Oke, lumayan cepat. Dynamic range-nya. Dan overall shot. Yap, kalian bisa nilai sendiri di komen bawah. Kalau di sini sih kelihatannya lumayan oke. Next untuk si gaming performance-nya. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Jadi sama kayak 845 ya fabrikasinya. Untuk performanya sendiri ini di tahun 2020 tuh mirip dengan Snapdragon 730G. Tapi CPU-nya sedikit lebih baik di Snapdragon 845. Dan ya untuk main game berat apapun di Play Store masih bisa dijalanin relatif lancar asal di settingan medium atau mix high dan medium setting. Untuk tes gamenya gue tes main game Honkai Impact 3 di mode Memorial Arena. Untuk settingannya gue pakai rata kanan yang pastinya, tapi high quality sama anti-aliasingnya gue matiin. Dan ya gameplaynya sendiri masih kerasa sangat smooth dan overall gak ada stutter atau lag yang benar-benar kerasa. Masih cukup enjoyable lah. Tapi kalau misal buat main di map open world post Odyssey, itu memang grafiknya harus diturunin ke low atau medium setting biar dapat gameplay yang lebih stabil dan gak ada stuttering. Nah terus untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, menurut gue di LG V35 ini tuh perfect banget lah. Gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay ataupun audio delay saat gue main Bandori di difficulty yang paling tinggi sekalipun. Dan ya ditambah lagi dengan kualitas headphone jack yang bagus banget, hi-fi quad deck, ngebikin main game rhythm di LG V35 Isai jadi makin enjoyable. Ya untuk overall ini gaming experience menurut gue masih sangat bagus dan masih sangat capable di harganya. Tapi ya, langsung aja kita moving on ke yang selanjutnya yaitu UI experience-nya. Untuk si versi Android-nya kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke sistem dan ke about phone, terus ke software info, di sini bisa kita lihat dia itu pakai Android version 9 atau Pie, dan security levelnya ini masih lumayan baru lah untuk HP second di bulan Maret tahun 2020. Tapi ini kalian udah nggak bakal dikasih software update lagi, jadi bakal stuck sampai sini. Oh ya, dan satu lagi juga bisa kita lihat gue itu pakai data, pakai kartu IM3. Dan gue bisa bilang untuk koneksinya sendiri, ini cukup stabil lah. Memang nggak sebagus HP-HP resmi, tapi masih sangat usable untuk nonton YouTube atau main game. Cukup stabil. Tapi ya, untuk si pemakaian sehari-hari, pakai LG V35 itu masih kerasa banget kayak HP flagship. Multitasking nggak ada masalah, masih kerasa smooth. Buka aplikasi juga masih kerasa cepat dan cukup snappy. Overall menurut gue ini berkat chipset Snapdragon 845 yang CPU performance-nya masih capable banget di tahun 2020 sekalipun. Oh ya, dan satu lagi juga yang gue suka banget dari LG V35 dibanding dengan HP lain yang pernah gue review, X flagship kayak X2, SA dan yang lain-lain, ini gue suka banget sama si haptic feedback-nya atau vibration motornya. Ini tuh kerasa bener-bener high quality dan realistik banget. Terus yang gue suka juga nih hal-hal kecil ada haptic feedback-nya. Kayak contohnya hal-hal kecil aja matiin nyalain switch di sini, itu kerasa vibrasinya kayak kalian matiin switch di real life. Kerasa realistik banget. Dan yang pasnya untuk ngetik keyboard juga nih vibration-nya
S-Class lah, mantep banget. So ya, yang terakhir mari kita lihat si DRM infonya. Kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya ini karena HP flagship, jadi udah di Wideframe L1 dan udah support HDR10. Jadi kalau kalian mau nonton konten di Netflix atau streaming service lainnya kayak Amazon Prime Video, kalian bisa nonton sampai resolusi paling tinggi dan juga bisa nyalain HDR. Untuk HP ini bisa sampai 2K resolution. Oke, dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterainya ini khas flagship zaman dulu, nggak terlalu besar, hanya 3300 mAh, tapi at least dia udah support Quick Charge 3.0. Dan sebelum gue bahas si ketahanan baterainya, ini gue mau bahas si standby time-nya. Di LG V35 ini standby time-nya menurut gue one of the best loh guys. Gue waktu itu sempat nge-lock HP-nya di presentasi baterai sekitar 45%, terus gue tinggal tidur. Nah, pas sampai pagi itu masih di 45%, which is very impressive. Biasanya tuh kalau HP Android, presentasinya langsung turun drastis. Hanya iPhone yang bisa gitu. Jadi ya, lumayan impressive ini standby time-nya. Tapi ya, untuk ketahanan baterainya sendiri, ini menurut gue masih cukup bagus untuk umurnya yang sekarang udah 3 tahun. As always, dan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media, nonton YouTube atau video, dan ngambil foto, LG V35 bisa tahan 1 hari penuh dengan screen on time sekitar 6 jam 7 menit. Cukup impresif lah untuk kapasitas dan umurnya yang udah cukup tua. Nah, terus untuk charging speed-nya, gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 49 menit. Gak cepet banget, tapi gak lama banget juga. Acceptable lah. Tapi ya mungkin cuma segitu aja video reviewnya, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue LG V35 Isai masih worth it banget di tahun 2020, dan bisa jadi pilihan alternatif yang bagus selain XZ2 atau SHV45. Karena walaupun in teori LG V35 itu punya chipset yang lebih rendah dibanding HP tersebut, tapi ada beberapa fitur yang menurut gue lebih unggul, seperti kualitas main kameranya menurut gue paling bagus di harganya, ditambah lagi ada kamera ultrawide yang ngebikin LG V35 pretty much the best kamera untuk X flagship. Terus juga dia udah ada Hi-Fi Quad DAC yang punya kualitas audio pretty much the best. Even dibanding dengan HP flagship zaman now, menurut gue masih bisa bersaing. Tapi ya overall gue nggak ada keluhan besar mengenai HP ini. Mungkin hanya nitpick sedikit aja lah. Kayak kualitas speakernya yang memang nggak sebagus HP-HP zaman now, even HP flagship zaman dulu kayak SHV42 atau XZ2 masih lebih bagus di HP tersebut. Dan juga satu lagi dari si layarnya, yang kontras layarnya kadang-kadang suka kegelapan. Tapi selain itu gue sih nyaman banget pakai LG V35. Dan kalau misalkan nggak peduli sama hal-hal yang tadi gue sebutin, overall gue super duper rekomend banget LG V35 Isai. Terutama buat kalian yang lagi nyari HP X flagship 2 jutaan dan ingin dapat kualitas audio dan kamera yang terbaik di harganya. Look no further, hurry and buy the LG V35 already. This is pretty much the best phone for camera and audio quality for the price. As always, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kecepatan atau ada yang kelewat. I'm really sorry for that. Jangan lupa like dan subs, terus juga follow IG gue di @StephTech kalau misalkan ada pertanyaan mengenai HP ini atau ingin ngasih saran gue mau review HP apa selanjutnya. Thanks for watching, we'll see you in another review. Bye.